Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang. Saya Pungki Prayuda Ferdian, ada Pak Tiarso Bari, ada Pak Hairul Afandi, dan yang keempat ada Pak Elan Kusuma. Untuk dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi di semester genap 2004-2025. Yang pertama ada Dr. Insinyur Ahmad Taufik MSc IPU, dan yang kedua ada Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita MN. Pada tugas paper review mata kuliah MTI kali ini kita akan membahas terkait Green Innovation and Competitive Advantage in Furniture Industrial Cluster, a survey and structural model. Jadi sumber dari paper ini berasal dari Selito M. Buzuku S. Camfield SC 2020 terkait Green Innovation and Competitive Advantage in a Furniture Industrial Cluster, Survey and Structural Model, Sustainable Production and Consumption, PP 94 sampai 104, dan juga available di https doi.org 10.1016 JSPC 2020-04-007, diakses pada 19 Maret 2025. Presentasi ya kali ini terdiri dari lima, lima bab yang terdiri dari abstrak, dan yang kedua pendahuluan atau latar belakang, yang ketiga pembahasan, yang keempat summary, dan yang kelima referensi. Jadi terkait abstrak, tujuannya bagaimana menggambarkan eh, green innovation ini dapat mendukung competitive advantage di klaster industri di Brasil, khususnya di area Brasil Selatan, yang mencakup kurang lebih sebanyak 245 perusahaan. Metode dalam paper ini yaitu dengan survei dilakukan terhadap 98 responden yang dianalisis menggunakan PLS, SEM, dan juga menggunakan Smart PLS software. Hasil utamanya yaitu Green Innovation ini dalam operasi atau proses tidak langsung meningkatkan faktor pendukung kompetitif, tetapi meningkatkan competitive advantage. Dan yang kedua, Green Innovation dalam produk, pelanggan, dan efisiensi ekologi berdampak positif pada faktor pendukung kompetitif. Yang ketiga, faktor pendukung kompetitif antara lain citra perusahaan, kepuasan pelanggan, pangsa pasar dapat mendorong competitive advantage yang dimaksud. Untuk berikutnya, dipersilakan Pak Tiarso. Ya, terima kasih Pak Pungki. Izin melanjutkan di bagian pendahuluan. Jadi secara umum, tumbuhnya kesadaran akan dampak negatif aktivitas industri terhadap lingkungan semakin meningkat, baik di kalangan pelanggan, regulator, maupun investor. Akibatnya, banyak perusahaan mulai mengadopsi strategi bisnis yang lebih berkelanjutan dengan mengintegrasikan green innovation dalam operasional mereka. Secara umum, Dewasi ini perusahaan dituntut menerapkan green innovation dalam berbagai aspek karena yang pertama pelanggan semakin selektif, terus kemudian regulasi pemerintah terkait emisi karbon, investor mempertimbangkan faktor keberlanjutan dalam menilai prospek jangka panjang. Eh, GSCM atau manajemen rantai pasokan hijau menjadi pendekatan strategis yang memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat daya saing global. Nah, studi ini berfokus pada klaster industri furnitur di Brasil yang merupakan salah satu pusat industri furnitur terbesar di negara itu. Next. Berdasarkan penelitian sebelumnya, green innovation mencakup beberapa aspek gitu ya. Jadi mulai dari desain produknya, proses produksi, pemasaran, hingga teknologi. Ada 6 konteks utama green innovation berdasarkan referensi. Yang pertama dari eco design berdasarkan Borchardt et al. 2012. Dari sisi produk, Zhu et al. 2012. Dari sisi prosesnya, Bose and Paul 2012. Dari sisi marketingnya, Green et al. 2012A. Dari sisi market, Moraga Gonzalez dan Patron Fumero 2002. Dan yang terakhir dari sisi environment technology dari Rao and Holt 2005. Next.
Nah, pembahasan awal, jadi metode yang digunakan meliputi penyusunan model pengukuran, pembuatan kuesioner, analisis faktor eksploratory, pengujian hipotesis menggunakan SIMPLS, validasi dan refinement model. Kuesioner terdiri dari 34 pernyataan yang mencakup berbagai aspek green innovation seperti desain rumah lingkungan atau eco design, proses produksi hijau atau green process, pemasaran hijau atau green marketing, kerjasama dengan pihak eksternal atau green cooperation, teknologi hijau atau green technology. Green innovation memiliki dampak strategis positif bagi perusahaan, termasuk peningkatan citra perusahaan, image ya, kepuasan pelanggan, pangsa pasar, efisiensi biaya, dan diferensiasi produk. Metode SMPLS terbukti efektif dalam menganalisis hubungan kompleks antar faktor inovasi tersebut. Next. Selanjutnya, metode yang digunakan meliputi penyusunan model pengukuran, pembuatan kuesioner, analisis faktor eksploratory, pengujian hipotesis menggunakan SIMPLS, validasi dan refinement model seperti tadi sempat dijelaskan di slide sebelumnya. Sehingga ditunjukkan dengan grafik di sebelah kanan, di mana pada hasil analisis faktor eksploratory atau EVA menunjukkan bahwa tiga faktor dominan yang dipertahankan berdasarkan interpretasi dan validitas konstruksi itu adalah operation and process, product and customer, dan eco-efficiency. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Mas Kairul, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Tiarso. Akan saya lanjutkan. Untuk metode SMPLS atau Structural Equation Modeling Partial Least Square atau SMPLS, hipotesis yang digunakan untuk menguji validitas diskriminannya yang pertama H1-nya itu Green Innovation Practice yang melibatkan operasi dan proses atau variabel latensi secara positif mempengaruhi enabler kompetitif. H2-nya Green Innovation Practice yang melibatkan produk dan pelanggan C2 secara positif mempengaruhi enabler kompetitif. H3-nya Green Innovation Practice yang melibatkan eco-efficiency atau yang disimbolkan dengan C3 secara positif mempengaruhi pendukung kompetitif. H4 Enabler kompetitif yang diciptakan oleh Green Innovation Practice secara positif mempengaruhi competitive advantage. Konstruksi competitive enablers terdiri dari data perusahaan, kepuasan pelanggan, dan peningkatan pangsa pasar. Konstruksi competitive advantage ini juga terdiri dari pengurangan biaya dan diferensiasi karena green innovation. Adapun untuk validasinya bisa dilihat seperti tabel di sebelah kanan. Untuk selanjutnya berdasarkan modeling yang sudah dibuat dari SMPLS ini didapatkan bahwa validitas diskriminan terpenuhi. Kemudian yang kedua, hipotesis H1, H2, dan H3 didukung oleh literatur dan data empiris. Model PLSM valid, tetapi perlu penyederhanaan pada konstruk operation and process atau C1 untuk mengurangi redundansi. Kemudian enabler kompetitif meningkatkan competitive advantage, terutama melalui pengurangan biaya dan diferensiasi produk akibat green innovation. Nah, gambar di samping ini merupakan modeling yang dilakukan, outlier modelingnya yang terdiri dari variabel manifest yang membentuk konstruksi laten dan model dalam hubungan yang menghubungkan konstruksi. Gambar ini juga menunjukkan bahwa beban luar variabel, koefisien jalur, dan koefisien determinasi R2 dari konstruksi yang diprediksi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Elan. Terima kasih, Mas Khairul. Jadi saya lanjutkan setelah adanya kesimpulan model itu yang semakin mengerucut, maka kombinasi yang kita dapatkan bahwa efek size itu memiliki efek kecil, jangan hanya sedang. Nah, kemudian relevansi prediktifnya itu nilainya positif, menunjukkan bahwa model ini memiliki daya prediksi yang baik. Karena itu, dari perhitungan itu maka H1, hipotesis 1 tidak diterima. Karena semua kriteria memberikan hasil positif, maka hipotesis yang lain yaitu H2 sampai H4 itu diterima. Kita bisa dilihat referensinya dari tabel 7 dan tabel 8 mengenai efek size.
Selanjutnya, Mas Pungki. Nah, untuk mengkonfirmasi dan menyempurnakan hubungan antar variabel dalam analisa green inovatif ini, dilakukan alternatif model run. Kita menggunakan software yang sudah digunakan dari awal, yaitu Smart PLS. Dan dari analisis menunjukkan bahwa green innovation dalam operasi dan proses itu tidak langsung meningkatkan competitive enablers. Nanti bisa kita lihat di halaman berikutnya, competitive enablers itu apa saja, tapi berkontribusi pada strategic advantage. Jadi model itu diperbaiki dan divalidasi dengan R2 lebih tinggi dan semua jalur signifikan. Implikasi utama bagi industri furniture di Rio Sul RS ini adalah perlunya strategi komunikasi yang lebih baik dan pergeseran fokus inovasi ke customer satisfaction. Jadi studi ini juga menemukan bahwa perlu menyesuaikan strategi inovasinya ya agar lebih berdampak pada komponen-komponen yang menjadi competitive enablers. Selanjutnya, Mas Pungki, Iya, sudah. lanjut dengan Tadi summary. Mbak Rahim, apa? Jadi setelah Itu semua Mbak. perhitungan tersebut, Anak kemudian tadi sekolah penyempurnaan, kan sama saya. kita bisa Iya melihat sudah memang bahwa kan green kalau innovation Mbak itu Eci nggak berani dapat juga. mendukung keunggulan kompetisi ya, competitive advantage Sudah di dalam dibalik sama suatu saya. klaster industri di Brazil Selatan. Dalam Sudah, ini Rio sudah. del Sul sebagai tempat yang paling besar industri Sudah furniture besar. dicek sama Dan penelitian Pak menemukan bahwa Baik. green innovation yang berfokus pada operasi dan proses itu mampu mengurangi biaya produksi dan membantu diferensiasi produk. Banyak faktor yang kita bisa lihat tadi diterangkan di awal. Kemudian green innovation juga berorientasi pada produk, customer, dan efisiensi lingkungan. Jadi apa namanya termasuk berapa jumlah pohon yang ditebang itu harus efisien. Kemudian bagaimana kita mendesain eh, furniture-nya juga minim dengan raw material yang merusak lingkungan. Itu mendorong tiga faktor penting yang disebut competitive enablers, yaitu dari hal itu ya dengan adanya konsep-konsep belakangan ini seperti environmental, social governance itu tentunya akan meningkatkan image dari perusahaan itu. Kemudian dengan meningkatnya image perusahaan itu juga pasti impact ke market atau pangsa pasarnya. Lalu kemudian customer satisfaction juga pasti meningkat dengan faktor-faktor tersebut. Nah, faktor-faktor tersebut berperan dalam menciptakan competitive advantage, terutama dalam hal cost reduction dan product differentiation, sehingga hal itulah yang menyebabkan industri atau company atau enterprise dari furniture ini bisa lebih unggul dalam kompetisi dengan kompetitornya. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor yang contributing factor yang berperan pada sukses faktor green innovation, maka company dalam industri furniture itu dapat mengambil strategic action ya yang lebih akurat dalam meningkatkan efisiensi dan juga business continuity. Kemudian dilanjut halaman berikutnya oleh Mas Pungki. Baik, terima kasih Pak Elan. Jadi referensi yang kita ambil dalam penyusunan summary dari presentasi ini yaitu berasal dari Selito, MA, Kemfield, CG, dan Busuku S 2020 terkait Green Innovation and Competitive Advantage in a Furniture Industrial Cluster, a Survey and Structural Model, Sustainable Production and Consumption 23, halaman 94 sampai 104. Demikian presentasi dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang, saya Pungki Prayoga Ferdian, ada juga Pak Tiar Sobari Permana, ada juga Pak Elan Kusuma Kurniawan, ada juga Pak Hairul Afandi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. terima kasih. Kita cut.